Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nada Syafatul Islam, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Jadi hari ini aku mau nge-review ketiga buku karya Abah Asep Hidayat. Oke teman-teman, langsung saja ke buku yang pertama, yaitu buku yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, jadi buku ini merupakan kontribusi penting dalam memperkenalkan studi kawasan dunia Islam kepada pembaca di Indonesia. Ditulis oleh seorang akademisi berpengalaman, yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat. Buku ini hadir menjawab kelangkaan literatur lokal berbahasa Indonesia dalam bidang sejarah kawasan. Penulis menyuguhkan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dengan menggabungkan perspektif sejarah dari teori ilmu sosial, hubungan internasional, budaya, dan politik untuk menganalisis dunia Islam lintas kawasan. Isi dalam buku ini yaitu mengenai penjelasan konseptual tentang apa itu studi kawasan, bagaimana pendekatannya, dan mengapa gitu studi kawasan itu penting gitu. Lalu pemaparan sejarah perkembangan kawasan-kawasan dunia Islam secara umum gitu. Pemetaan wilayah Islam seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara dengan memperhatikan dinamika sosial, politik, budaya, dan minoritas muslim gitu. Dan menurut saya kelebihan buku ini yaitu bahasa yang ilmiah, yang aksesibel gitu, mudah dipahami oleh mahasiswa maupun pembaca umum yang tertarik mengenai dunia Islam. Lalu juga relevansinya kontemporer, sangat cocok digunakan dalam kurikulum S1 maupun S2, jurusan Sejarah Peradaban Islam, bahkan hubungan internasional juga masih relevan gitu. Buku ini tidak hanya menyuguhkan teori tapi juga aplikasinya pada dinamika kawasan muslim kontemporer. Jadi secara umum, secara keseluruhan, buku studi kawasan dunia Islam ini adalah sebuah rujukan penting dan pelopor dalam kajian studi kawasan Islam di Indonesia. Buku ini menyuguhkan kerangka teoritis yang kokoh dan wawasan luas tentang dunia Islam sebagai entitas yang beragam secara geografi, sosial, dan politik. Jadi buku ini wajib sekali dibaca oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin memahami dunia Islam dari perspektif lintas kawasan, bukan hanya secara teologis tetapi juga sebagai peradaban dan kekuatan geopolitik dunia. Oke teman-teman, langsung saja lanjut ke buku yang kedua, yaitu buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Jadi buku ini membahas secara komprehensif tentang sejarah sosial dan perjalanan komunitas Muslim minoritas dari etnis Melayu yang tersebar di berbagai kawasan Asia Tenggara di luar Indonesia gitu, dan Malaysia gitu, yakni Patani Thailand, Singapura, Moro Filipina, dan Timor Leste. Jadi fokus utamanya adalah pada identitas keagamaan, perjuangan sosial, serta posisi politik mereka sebagai kaum minoritas di negara-negara yang secara struktural maupun ideologis tidak mendukung Islam sebagai mayoritas atau arus utama. Isi pokok buku ini menjelaskan 3 aspek penting. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara dan penyebarannya di kawasan Asia Tenggara. Lalu profil historis dan sosial muslim minoritas etnis Melayu di 4 kawasan, yaitu yang tadi saya sebutkan, Thailand, Singapura, Filipina, dan Timor Leste. Lalu prospek keberlangsungan komunitas ini di masa mendatang serta tantangan identitas sosial dan politik yang mereka hadapi. Nah, mayoritas muslim minoritas ini tetap berpegang pada mazhab Syafi'iyah, teologi Asy'ariyah, dan tasawuf sufistik yang mencerminkan kesinambungan tradisi Islam Nusantara walau hidup dalam tekanan mayoritas non-muslim dan rezim yang represif. Kelebihan buku ini menurut saya, buku ini membahas
membahas topik yang jarang diangkat gitu, karena membahas muslim minoritas non Indonesia dalam kerangka Nusantara yang sangat lengkap gitu. Yang menjadikan buku ini penting dalam khazanah keilmuan sejarah sosial dan politik Islam Asia Tenggara. Jadi secara keseluruhan buku sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara ini merupakan karya penting dan langka yang mengangkat suara kelompok muslim yang sering luput dari perhatian. Buku ini bukan hanya buku sejarah, tapi juga kajian identitas, ketahanan budaya, dan perjuangan sosial komunitas minoritas Melayu Muslim di Asia Tenggara. Gitu. Dan buku yang terakhir yaitu buku sejarah tasawuf dan tarekat. Buku ini menelusuri sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di 3 kawasan penting dunia Islam, yaitu Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara dengan pendekatan historis, teologis, dan sosiologis. Penulis di buku ini menyampaikan bagaimana tasawuf itu tumbuh, menyebar, serta bertransformasi dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Juga buku ini tidak hanya membahas konsep-konsep dasarnya saja gitu, tetapi juga mengangkat tokoh-tokoh utama, ajaran, pemikiran, dan kasus kontroversial dalam dunia tasawuf. Penulis juga menyampaikan narasi yang mencoba menyeimbangkan antara aspek keilmuan akademik dan pengalaman keagamaan sufistik. Jadi isi pokok buku ini yaitu tasawuf sebagai jalan spiritual Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama tasawuf yaitu mengajarkan hamba Allah untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepadanya sebagai misi utama kenabian. Lalu perkembangan tasawuf dari satu wilayah ke wilayah lain, termasuk penyebaran dan tantangan yang dihadapi. Kelebihan buku ini itu ruang lingkup wilayah yang luas dan relevan, membahas tasawuf di Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara, yang menjadikan buku ini sangat kontekstual dalam kajian sejarah Islam global dan lokal. Menggabungkan pendekatan historis dan spiritualitas. Buku ini mengemas perjalanan sejarah dan ajaran spiritual dalam gaya naratif yang menyentuh sekaligus informatif. Buku sejarah tasawuf dan tarekat ini menelusuri tokoh dan ajarannya adalah karya yang berusaha mengangkat dimensi terdalam dari ajaran Islam, yaitu spiritualitas. Melalui pendekatan historis dan tokoh-tokohnya, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tasawuf itu berkembang lintas ruang dan waktu, serta bagaimana tarekat menjadi kanal penting dalam penyebaran dan penghayatan ajaran Islam. Oke, mungkin gitu aja teman-teman review ketiga buku ini dari saya. Mungkin saya cukupkan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.